Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan arsitektur komputer. Jadi apa yang dimaksud dengan arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah sebuah rancangan dari sebuah sistem komputer. Jadi apa manfaat dari rancangan sistem komputer ini? Jadi manfaatnya adalah supaya kita atau manusia dapat memahami alur proses pengolahan data dari komputer ya. Jadi itu manfaatnya dari rancangan sistem komputer. Di sini sudah saya sediakan gambar-gambar inputnya, gambar-gambar alat memprosesnya, gambar-gambar alat outputnya. Jadi ketika bertanya apa sih yang alat yang digunakan dalam menginput data, jadi banyak ya macamnya. Di sini bisa kalian lihat. Biasanya kalian pasti pilih salah satu alat input ini. Ketika kalian menginputkan data menggunakan salah satu alat ini, kalian akan data tersebut akan diproses di sini. Setelah diproses akan dikeluarkan melalui alat output. Terserah nanti dikeluarkan di alat output mana sesuai dengan perintah yang kalian masukkan di input. Oke, ini adalah bagian dari rancangan sistem komputer secara umum ya. Jadi bagaimana proses kerja dari bagian ini? Sini saya akan jelaskan secara umum. Jadi di sini dimulai dari data ya, data input. Sama halnya dengan ini tadi ya. Ketika kita menginput data, jadi data itu ada berbagai macam ya. Data itu ada berupa gambar, ada berupa suara, ada berupa angka, ada berupa simbol, dan sebagainya. Terus dari berbagai macam data tersebut, bagaimana dimengerti oleh komputer? Bagaimana dimengerti oleh mesin? Itu menjadi pertanyaan. Tidak mungkin data gambar atau data foto dimengerti oleh komputer, oleh sebuah mesin. Tidak mungkin. Jadi bagaimana caranya komputer mengolah data tersebut? Jadi data tersebut akan diolah dan dirubah. Ketika kita memasukkan di sini, data tersebut akan diolah di sini, dirubah di sini, di antara sini ya. Jadi dirubah di antara terminal ini. Jadi data-data ketika kita menginput data ke komputer, jadi data tersebut akan dirubah menjadi bentuk sinyal. Sinyal apa? Jadi sinyal yang dimaksud adalah sinyal analog. Ketika kita masukkan data tersebut akan dirubah menjadi sinyal analog yang akan melewati kabel. Tidak mungkin angka melewati kabel ya, tidak mungkin. Jadi sebelum data tersebut dirubah menjadi angka biner yaitu 0 dan 1, data tersebut diubah menjadi atau perintahnya diubah menjadi sinyal. Sehingga sinyal-sinyal tersebut akan melewati kabel. Sinyal tersebut adalah sinyal analog melewati kabel dan masuk ke dalam mesin pemproses. Di mesin pemproses lah data tersebut dirubah menjadi angka 0 dan 1. Di mana dirubah sinyal tersebut menjadi sinyal digital ya atau 0 dan 1. Sinyal tersebut dirubah di rangkaian yang disebut ADC atau kepanjangannya analog digital converter, atau bahasa Indonesianya merubah analog ke digital. Setelah merubah sinyal analog ke digital di dalam CPU, itu menghasilkan sebuah angka yaitu bahasa mesin yaitu 0 dan 1. Dari bahasa-bahasa tersebutlah akan diproses di CPU. Terus setelah dirubah menjadi 0 dan 1, data tersebut menuju kemana? Jadi data tersebut menuju ke unit penyimpanan primer atau yang sering kita sebut dengan RAM. Kepanjangan RAM, Random Access Memory ya. Di RAM data tersebut disimpan secara sementara. Ketika data tersebut disimpan secara sementara di RAM, data tersebut akan dialamatkan dan diberikan jadwal. Akan diberikan dan diurutkan di dalam RAM tersebut. Kenapa diurutkan? Karena data tersebut bukan cuma satu saja, jadi banyak data yang akan diolah.
Jadi diurutkan dan diberikan jadwalnya masing-masing. Oh ya, saya lupa bahwa ketika data masuk ke RAM itu data tersebut sudah dibentuk dalam bentuk paket ya. Paket. Paket ini semacam kalau dibilang ya, data tersebut dibungkus ke dalam sebuah kantong plastik. Jadi saya ibaratkan data tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik ya. Kantong plastik itulah disebut dengan paket. Nah, di situ setiap kantong plastik berisikan data-data. Setelah data-data tersebut disimpan di dalam RAM dan diurutkan, diberikan jadwal dan dialamatkan, data tersebut akan menuju ke unit selanjutnya, yaitu ALU ya, Arithmetic and Logic Unit. Buat apa ke ALU? Jadi buat ke ALU ini adalah di sini akan diproses datanya. Apakah datanya tersebut bersifat aritmetik atau logika? Nah, setelah data tersebut diproses di sini, data tersebut akan menuju ke RAM lagi. Buat apa di RAM? Data tersebut akan antri untuk menuju proses selanjutnya. Jadi setelah diproses di sini datanya, kalau ada berbentuk perhitungan matematika akan diselesaikan di sini. Ketika ada berbentuk logika akan diselesaikan juga di sini, diproses di sini. Dan selanjutnya menuju ke RAM lagi. Nah, di sini data tersebut diurutkan dan dijadwalkan lagi supaya menunggu proses selanjutnya akan menuju kemana lagi. Nah, setelah data tersebut dijadwalkan dan diurutkan lagi di RAM, data tersebut selanjutnya akan menyelesaikan perintah yang sudah diproses. Data tersebut akan mau ditampilkan di output atau mau disimpan di penyimpanan sekunder. Nah, ketika mau ditampilkan di output, ada perintah mau ditampilkan di output datanya, maka akan tampil di output. Nah, itu ya. Selanjutnya kalau ketika ada datanya mau di save, ada perintah di save, maka data tersebut akan menuju unit penyimpanan sekunder ya, atau kalian bisa kenal ini dengan hard disk ya, hard disk. Tapi ketika ada perintah mau ditampilkan dan disimpan, itu akan menuju dua jalur ya, menuju informasi output dan menuju unit penyimpanan sekunder. Begitu ya penjelasannya. Terus apa fungsi dari unit pengendali ini, atau bisa disebut CU ya, CU atau control unit. Control unit artinya unit pengendali. Jadi fungsinya unit pengendali ini adalah mengendalikan semua proses yang saya jelaskan tadi di sini. Jadi mengendalikan proses yang ada di sini ya, di sini. Itu fungsinya dari unit pengendali. Jadi dia semacam, kalau diibaratkan dia sebagai tukang parkirnya ya, dia mengatur seluruh kendaraan yang ada di sini. Jadi mulai dari masuknya kendaraan sampai keluarnya kendaraan dia yang atur semua. Ini tukang parkirnya. Oke, sampai di sini penjelasan saya mengenai arsitektur komputer. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.